gimana itu bentuknya bait, gimana itu bentuknya larik gitu. Selanjutnya ada bunyi. Bunyi merupakan salah satu unsur yang paling menonjol dalam puisi yang menimbulkan keindahan dalam puisi. Bunyi misalkan kayak ada seorang sastrawan atau penyair, si pembuat puisi tersebut, lalu dia membacakan puisi. Itu hasil dari bacanya tersebut disebut bunyi. Bunyi itu yang bisa kita dengar gitu. Misalkan bunyinya indah gitu. Jadi kalian saat ada orang yang membacakan puisi, terus kalian pasti enak gitu, bagus puisinya. Nah, itu penting banget. Bunyi itu unsur paling penting di dalam puisi. Gak mungkin dong gak kalian denger atau baca puisi diem aja, orang mana ngerti gitu ya, seperti itu. Nanti kalau kalian ada yang belum paham atau menurut kalian kakak ngomongnya kecepatan, bisa kalian tanyain lagi ya, nanti kakak jelasin lebih detailnya. Lalu selanjutnya bunyi itu dibagi jadi 2. Di dalam puisi ada 2 bunyi. Yang pertama ada rima, yang kedua ada irama. Rima bunyi pengulangan huruf atau kata pada larik dan bait. Nih, pembagian rima juga ada 4. Yang pertama rima berangkai, yang kedua rima berselang, yang ketiga rima berpeluk, yang keempat rima bebas. Maksudnya gimana sih rima berangkai itu? Rima berangkai itu polanya seperti A, B, B. Jadi ujung apa sih namanya? Ujung dari si bait puisi itu sama gitu. Misalkan kayak ini nih. Misalkan ini A, B, B. Ini seperti, terus ujungnya mengerti. Itu kan ujungnya sama. Rimanya, ujungnya bunyi rimanya itu sama. Ti sama ti, seperti atau berhenti. Itu kan ujungnya sama. A, itu udah A. Terus bawahnya bait ketiganya, misalkan ini kan bait ketiga B. Contoh. Bait keempatnya sama dengan bait ketiga bunyi belakangnya. Misalkan seperti bunyinya mengharukan, menyebalkan. Itu ujungnya sama kan? Kan. Tadi bait pertama ti dan ti. Terus bait ketiga kan dan kan. Itu disebutnya rima berangkai. Karena yang ini sama dengan yang pertama dengan yang kedua sama ujungnya. Dan yang ketiga sama keempat itu sama bunyinya dan seterusnya. Saling berkaitan antara yang atas sama yang bawah. Lalu ada rima berselang. Rima berselang itu kayak A, B nih. Bisa juga A, B C, D gitu. Dan seterusnya. Selang-selang. Terus yang ketiga ada rima berpeluk. Kayak gini contohnya, yang gini. A, B A. Atau bisa juga kayak bisa kayak nanti kalian di selanjutnya, misalkan kalian buat puisi ada 8 bait misalkan. Yang pertamanya polanya pakai rima berpeluk misalkan kalian. Yang pertama polanya A. Terus yang kedua B, ketiga B, keempat A.
Nah, kalian bisa diulang lagi yang bait kelimanya A, B, B, A. Bisa, atau enggak kalian bisa ubah seperti C, D, D, C gitu. Yang penting di tengah-tengahnya itu ada yang sama. Nah, kalau rima bebas itu bebas, kalian gak berkaitan seperti berangkai, berselang, berpeluk. Bebas. Kalau bebas itu ya berarti ya bebas gitu. Kalian mau ujungnya gak sama pun gak apa-apa, kan karena kalian menggunakan rima bebas. Selanjutnya ada irama. Irama adalah pengganti tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi tersebut. Rima menjadi salah satu terbentuknya irama. Irama itu seperti kayak gimana cara si pembaca puisi tersebut saat membaca puisi, apa dia membacanya dengan tegas atau dengan sedih, itu tergantung dari isi puisi tersebut gitu, irama tuh. Terus selanjutnya ada makna. Makna adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca puisi. Pembaca dapat memahami makna atau maksud dari isi puisi tersebut jika sudah membaca dan memahami keseluruhan isi puisi. Makna misalkan ada puisi, pas kalian baca kok bacanya sedih ya. Oh, mungkin si penyair itu mau nunjukin bahwa dia tuh mungkin lagi sedih pas bikin puisi tersebut, atau mungkin saat si penyair, si pembuat puisi itu membuat puisi, mungkin dia lagi ngelihat sesuatu yang bikin dia sedih atau sesuatu kejadian yang itu menyedihkan, jadi terbuatlah suatu puisi gitu. Itu makna di dalam puisinya. Jadi kalian kalau mau tahu makna dari puisi itu, ya kalian harus bisa memahami dulu isinya seperti apa. Kalian baca dulu, nggak bisa kalian mau tahu makna puisi A, tapi kalian cuma baca awalnya doang, nggak bisa. Gitu. Lalu makna dibagi lagi menjadi makna lugas, makna kias, makna lambang, dan makna utuh. Makna lugas. Makna lugas adalah makna sebenarnya dari sebuah kata. Makna lugas sama dengan makna denotasi. Makna denotasi itu makna yang sebenarnya. Jadi real gitu. Real itu makna nggak pakai imajinasi gitu. Itu namanya makna denotasi. Lalu ada lagi makna konotasi. Konotasi itu kayak bukan sebenarnya. Kayak mungkin si penulis puisinya berandai-andai. Jadi terbentuklah makna konotasi. Lalu yang kedua itu makna kias. Makna kias adalah lawan dari makna tugas. Semua kata, frasa, maupun kalimat yang tidak menunjuk kepada makna sebenarnya. Berarti makna kias itu sama aja dengan makna konotasi, bukan sebenarnya. Jadi makna kias membantu merangsang imajinasi pikiran si pembaca puisi. Jadi dia bisa, si pembaca puisi itu jadi kalau di dalam puisi tersebut ada makna konotasi atau sama dengan disebut dengan makna kias, jadi si pembaca itu bisa berimajinasi, berandai-andai ini apa ya gitu. Jadi si A baca puisi yang sama
dengan si B. Tapi kan imajinasi orang kan beda-beda. Imajinasi orang kan berbeda-beda. Jadi ya mungkin tanggapan si A sama si B tentang puisi itu tuh mungkin aja beda, karena si penyair sengaja membuat puisi itu terdapat makna konotasi biar si pembacanya itu berimajinasi. Yang ketiga ada makna lambang. Makna lambang adalah makna yang dilambangkan oleh kata lain. Misalnya, contoh nih, makna lambang tuh. Misalkan di dalam puisi ada kata putih.